Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di gerbang tol Burangkeng yang juga merupakan bagian dari simpang susun tol Jor 2 di Burangkeng. Nah, simpang susun ini menghubungkan tol Jor 2 dengan tol Japek 2 Selatan. Japek 2 Selatan itu dari arah Jati Asih sampai ke Sadang Purwakarta. Hanya saja progresnya belum 100% ya. Nanti kalau sudah selesai, maka waktu tempuh dari Jati Asih sampai ke Bandung kurang lebih 1 jam. Karena jarak dari Jati Asih sampai ke arah Sadang Purwakarta adalah 62 km, ditambah jarak dari Sadang sampai ke Padalarang di Bandung adalah 51 km. Jadi perkiraan waktu tempuh adalah sekitar 1 jam. Baik, kita akan lihat profil dari tol Japek 2 Selatan sampai dengan 3 Oktober tahun 2025. Konstruksi telah berlangsung 72%, sementara pembebasan lahan baru 81,5%. Nah, direncanakan proyek ini akan selesai pada tahun 2026. Total panjang 62 km, pengerjaan dimulai dari tahun 2019, kemudian anggarannya adalah 14,69 triliun. Lalu dari seksi-seksi pembangunan sampai ke seksi 6, seksi 1 dan 2, Jati Asih Bantar Gebang ya sampai ke arah Setu panjangnya 7,2 km, lahannya baru terbebaskan 9,84 ya, hampir 10%. Konstruksi belum ada yang dimulai. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, belum ada perkembangan. Seksi 3 Setu Sukaragam itu 10,5 km, lahannya sudah 86,1% ya, sudah cukup banyak. Ditambah lagi konstruksi sudah 70,3%. Seksi 4 Sukaragam Bojongmangu 13 km, lahannya hampir 100% dan pengerjaan sudah 68,1%. Lalu seksi terakhir ini 5 dan 6 Bojongmangu Kutanegara Sadang, panjangnya 31,2 km, kemudian lahannya hampir 100% dan pengerjaan 90,4%. Ini yang kemarin sempat juga dibuka fungsional untuk membantu arus lalu lintas yang cukup padat pada masa Lebaran. Baik, perjalanan kita lanjutkan dari arah Simpang Susun Cibitung. Nah, di sini sebenarnya ada gate keluar ke arah kawasan industri. Itu sempat juga disebut dengan Setu Utara ya. Kemudian yang akan kita lihat ke depan adalah Setu Selatan atau juga Burangkeng. Untuk arus kendaraan yang dari timur ya, nanti sebelum adanya tol Japek 2 Selatan masih akan lewat tol Japek yang ada di bawah, karena kalau lewat MBZ pasti tidak bisa tersambung dengan tol Jor 2 ini. Dari Setu Utara ataupun juga kawasan industri, kita akan lanjutkan perjalanan ke Burangkeng atau Setu Selatan. Di sisi seberang dari jalan tol dapat kita lihat adanya pemasangan dinding. Nah, di atas dari pagar pembatas biasanya berfungsi untuk mengurangi suara bising kendaraan yang melewati jalan tol bagi warga yang ada di sebelahnya. Nah, kalau kita lihat di peta, kalau tidak salah ini tempat pengetesan dari kendaraan ya, kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Ini sudah mencapai Simpang Susun Burangkeng atau juga Setu Selatan. Di bagian pinggir kiri sudah ada area yang ditutup, ini untuk exit ya ataupun off ramp nantinya ke arah tol Japek 2 Selatan dari tol Jor 2 sisi utara ataupun dari arah Cibitung. Jadi nanti bagi kendaraan-kendaraan yang akan menggunakan tol Japek 2 Selatan, maka dia akan keluar di sini, tersambung dengan Japek 2 Selatan bisa menuju ke arah Purwakarta atau juga bisa ke arah barat, ke arah Jati Asih ya. Dengan begitu maka diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Simpang Susun Cikunir. Dari pantauan udara Setu Menyapa, kita dapat melihat tadi juga di bagian bawah ada girder launcher yang sedang bekerja untuk melanjutkan konstruksi akses ya ataupun sambungan dari tol Jor 2 yang dari arah Cimanggis menuju ke Japek 2 Selatan yang ini. Kemudian di bagian tengah ini menggunakan steel box girder yang berwarna kuning dan biru dan ada girder launcher di bagian atasnya. Ini adalah jalur utama yang menghubungkan tol Japek 2 Selatan dari arah Jati Asih ke arah Sadang Purwakarta dan sebaliknya.
Nah, penggunaan girder-girder baja yang kita lihat mirip dengan yang ada di tol Becakayu di Jalan Ahmad Yani. Ya, contohnya seperti itu. Simpang susunnya lumayan banyak ya, akses-aksesnya serta sambungan-sambungannya dengan masing-masing tol, baik itu tol Jor 2 atau juga tol Japek 2 Selatan. Yang di bagian pinggir kiri yang melengkung ini adalah akses yang nantinya bisa dipergunakan dari arah Jati Asih akan masuk ke arah Cimanggis ataupun ke arah selatan. Kita melingkar terlebih dahulu, kemudian di bawahnya ini yang dari arah Japek 2 Selatan Sadang Purwakarta akan masuk ke arah selatan atau juga ke arah utara ke arah Cibitung. Cukup banyak memang jembatan layangnya yang menghubungkan simpang susun ini. Mungkin kalau yang kita lihat di lokasi lain nantinya itu adalah juga simpang susun Pluit, karena di sana adanya titik temu tol Harbor Road 2 dengan yang saat ini sudah beroperasi. Baik, kita akan keluar di gerbang tol Burangkeng dan ini adalah sambungan dari jalur utama ya menggunakan steel box girder warna kuning, dan itu baru satu arah jalan yang ke timur, sedangkan yang ke arah barat itu masih belum ya, mungkin menunggu beberapa waktu lagi untuk diangkat girder-girder bajanya kemudian disambungkan di antara pilar. Tarif dari simpang susun Cibitung sampai ke arah Burangkeng ini adalah Rp21.000, lumayan ya. Kalau sampai ke arah Cimanggis maka akan lebih mahal tentunya, ataupun lebih tinggi lebih tepatnya. Baik, di depan kita itu ada dua ya jembatan layang untuk tolnya. Yang di sini ini adalah yang dari arah selatan ke arah timur ataupun dari arah Cimanggis, kemudian bertemu dengan yang di depannya lagi itu yang dari arah utara ke arah timur atau yang dari arah simpang susun Cibitung ke arah timur. Ini dia kalau dari atas. Yang ini juga sama dari Setu Menyapa. Bisa dilihat lebih detail untuk pantauan udara di Setu Menyapa. Di bagian depan sana ada kotak beton ya, dan itu di bawahnya ada jalan ataupun akses bagi masyarakat yang ada di sekitar Setu. Kemudian yang ke arah utara adalah seperti ini. Nanti kalau sudah tersambung semua akan lebih jelas ya jalur-jalurnya serta arah dari masing-masing layang yang saling bertumpang tindih di sini. Langsung saja kita akan lihat dari image Google ya untuk menelusuri pembangunan tol Japek 2 Selatan di Simpang Susun Burangkeng. Dan sebelum kita lanjut ke arah timur ya, di sini kita lihat ada tempat pembuangan sampah Burangkeng ataupun TPA. Nah, TPA ini kalau dari bawah ataupun dari sekitar tol kita bisa melihat seperti bukit sampah yang pernah sebelumnya kita lihat di Bantar Gebang. Posisi Bantar Gebang ada di mana? Sebenarnya tidak begitu jauh dari Burangkeng, ada di sini. Ini juga sama, namanya Puncak MT Burangkeng. Ini seperti gunung lah dianggap ya. Dan yang pernah diliput oleh media luar untuk sampah yang ada di sini tingginya kurang lebih 15 lantai, gedung 15 lantai. Kemudian air ya, air tanah yang ada di sekitarnya juga banyak yang tercemar. Nah, ini kemarin Pak Presiden, Pak Prabowo sempat memberikan instruksi untuk melakukan pengubahan sampah-sampah yang ada di sini menjadi energi yang berguna bagi masyarakat. Mudah-mudahan itu terrealisasi dan tentunya membawa manfaat. Baik, kita teruskan. Ini adalah Simpang Susun Burangkeng dan keluar ke jalan Pasar Setu ya kalau tidak salah.
Dari Simpang Susun Burangkeng kita akan menuju ke arah timur. Di sini sudah banyak kotak-kotak beton ya, nampaknya itu adalah akses-akses masyarakat yang ada di bagian bawah. Jadi ada overpass. Dilanjutkan lagi, ini masih berupa tanah merah ya, belum ada konstruksi yang signifikan. Ini di bulan Mei tahun 2025, mungkin saat ini sudah makin banyak. Lalu ada Simpang Susun Sukaragam setelahnya, dapat kita lihat di bagian ujung ya, exit ini bertemu dengan akses jalan masyarakat yang ada di sekitar Sukaragam. Lanjut ke arah timur lagi, berada di belakang ataupun di selatannya daerah Delta Mas ya, itu ada kawasan industri dan di sini ada gate tolnya. Nanti tersambung dengan kawasan industri Delta Mas ataupun GIIC, dan akses jalan masyarakat berada di sisi atas menjadi overpass. Akses tolnya menjadi underpass. Nah, ini adalah keluar tol off-ramp dan on-ramp di bagian sisi selatan kawasan industri. Ini PT Hyundai Motor ya. Nah, yang kecil-kecil warna putih kotak-kotak, nampaknya ini adalah kendaraan, mungkin Hyundai. Karena di sini ada PT Hyundai dan ada Bukit Hyundai juga ya di sekitar area ini yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Kita lanjut lagi. Ini masih di bulan Mei tahun 2025. Untuk bisa mengakses ke sini mungkin butuh waktu yang cukup lama ya, karena harus melalui jalan-jalan yang kecil, area-area perkampungan. Jadi kita menggunakan image Google. Google juga akan mengupdate biasanya per 3 bulan atau per 6 bulan untuk area-area yang jarang dilihat orang. Atau bahkan ada yang setahun. Baik, di sini ada crossing ya, Tol Japek 2 Selatan dengan jalur lurus. Jalur ini adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun WUSH. Di sekitar mungkin masuk daerah Karawang. Kemudian ada area tempat kawasan industri. Ini ada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Berada di sampingnya. Kita terus lagi. Menyeberang di atas sungai ya, ini adalah Sungai Citarum dan di situ ada pencabangan air. Disitulah awalnya aliran air Kalimalang dari Sungai Citarum. Sungai Citarum itu juga dari arah Bendungan Jatiluhur. Kemudian ini ada keluar ya ataupun exit dari tol. Ini aliran Sungai Citarum. Itu exitnya Kutanegara dan ini adalah Simpang Susun Sadang Purwakarta. Kalau kita ke Bandung, mulai ada kelihatan banyak area-area yang sudah ada jembatan layangnya, ada area-area yang ditutup. Ini gerbang tol Sadang dan ini terhubung ke arah perempatan Sadang. Nah, ini adalah gambaran dari konektivitas Tol Japek 2 Selatan ya. Ada yang G, gerbang tol Sadang, Kutanegara, Taman Mekar, Sukaragam, gerbang tol Setu, itu yang tadi Burangkeng, gerbang tol Bantar Gebang, gerbang tol Jati Asih. Bagaimana hubungannya dengan tol Jor 1 Jati Asih? Nanti kita akan lihat ke depan. Panjangnya adalah 62 km ya. Waktu tempuh sampai ke arah Sadang sekitar 45 menit. Ini progresnya dari Tol Japek 2 Selatan untuk seksi 1, itu yang tadi Jati Asih Setu, 7,25 km dengan lahan baru 10,2% yang terbebaskan, konstruksi masih 0. Selebihnya untuk Setu Sukaragam, Bojongmangu Sadang itu juga sudah semakin banyak. Dan bahkan yang Sadang sampai ke arah Sukaragam kalau tidak salah, atau juga ke arah Kutanegara sudah sempat dibuka fungsional pada masa Lebaran lalu. Kondisi di gerbang tol Sadang kalau kita dari arah perempatan Sadang Purwakarta kurang lebih seperti ini.
Ya, sudah ada beberapa lahan-lahan yang kita lihat di depan serta pengecoran-pengecoran akses sambungan dari tol Japek 2 Selatan ke arah sini. Contohnya yang di paling kanan. Kemudian ada yang di bagian depan sana, itu yang dari arah Japek 2 Selatan masuk ke arah Bandung. Atau yang dari arah Cikampek ya, masuk ke arah Jati Asih. Oh, belum begitu kelihatan ya. Nanti kita lihat lebih dekat. Ini tidak begitu terawat ya. Bahkan ini jalannya juga berlubang. Mohon dapat diperhatikan oleh pihak pengelola jalan tol yang ada di sini. Dan ini adalah gerbang tolnya. Ada dua ya. Berarti dari Sadang, Purwakarta ingin menuju ke Jati Asih tidak lagi harus lewat tol Japek yang ada sekarang, Jakarta Cikampek ya, tapi bisa lewat tol Japek 2 Selatan, mungkin akan lebih cepat dan lebih lancar. Biasanya seperti itu karena yang Japek adalah tol utama yang menghubungkan dari arah Cikampek utama sampai ke arah Simpang Susun Cikunir. Sudah ada jembatan layangnya ya, bersusun-susun satu sama lain, dan ini juga akan menjadi salah satu simpang susun yang cukup banyak layangnya tumpang tindih satu sama lain lagi. Kita akses menuju ke arah Bandung ya, dan dapat kita lihat ada layang yang melintang di tengah tol Cikampek ke arah Padalarang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang ataupun Cipularang. Kita lanjut menggunakan dashboard infrastrukturnya BPJT yang ada di sini, dan ini adalah simpang susun Sadang yang tadinya mungkin simpel ya, tapi sederhana, jadinya lebih banyak melingkar-lingkar. Kita akan aktifkan untuk gerbang tolnya. Dari arah Sadang ini ada ke arah gerbang tol Kutanegara yang tadi juga ada aliran Sungai Citarum dan merupakan aliran Kalimalang juga. Kemudian berada di sekitar Karawang, crossing dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sampai ke gerbang tol Sukabunga. Nah, gerbang tol ini berada di selatan dari kawasan industri Delta Mas GIIC. Lanjut ke arah barat ada gerbang tol Sukaragam yang ini. Nanti bisa tembus ke arah Lipo Cikarang ya, misalnya seperti itu, atau juga ke arah Cibarusa. Lanjut lagi, ini adalah gerbang tol Setu Selatan yang juga di gerbang tolnya itu namanya sekarang Burangkeng. Di sini cukup banyak simpang susunnya, dan ini adalah yang ke arah utara dari arah selatan, sedangkan ke kiri ini ke arah Jati Asih. Kemudian yang di tengah yang ada steel box girder di sana merupakan jalur utama penghubung tol Jati Asih ke arah Sadang Purwakarta. Lanjut lagi ke arah barat. Nah, ini yang belum ada sama sekali, seksi 1 dan 2 dari simpang susun Setu, kemudian Setu Selatan Burangkeng ke arah Bantar Gebang. Yang kita lihat di sini jalurnya memang sudah ada rencana, tinggal direalisasikan konstruksi yang belum ada progres, tapi dari jalur yang kita bisa perhatikan itu melewati sedikit ya area-area perumahan, lebih banyak mencari area-area yang kosong. Lanjut dari gerbang tol Bantar Gebang, ini ada kawasan Vida ya di sekitar
bagian belakang atau selatan Vida itu tempat trek-trekan sekarang ke arah Bantar Gebang dan menuju pinggir dari Kali Cilengsi. Ya, Kali Cilengsi itu bertemu dengan Kali Cikeas menjadi Kali Bekasi. Nah, menyeberang dari Kali Cilengsi ini berada di samping masjid di Villa Nusa Indah, ya. Villa Nusa Indah 1 kalau tidak salah, ataupun Villa Nusa Indah Raya yang pernah banjir beberapa waktu lalu, kemudian terus ke arah Jati Asih. Ya, kita pernah menyusuri ini, namun baru ada patok-patok atau silang-silang atau angka-angka di area perumahannya. Belum ada pekerjaan apapun, dan kalau tidak salah kemarin sempat ada yang akan diberikan ganti rugi. Nah, sambungannya apakah di jalur yang kosong ini atau dibelokkan ke arah gerbang tol Jati Asih, ini belum ada ya di dashboard infrastrukturnya BPJT. Tapi nanti kita akan ikuti dari waktu ke waktu, tapi paling tidak, misal kalau sudah tersambung dari arah Burangkeng sampai ke Sadang, ini dapat membantu arus lalu lintas kendaraan yang dari selatan Jakarta, Bogor, bisa langsung ke Purwakarta tanpa harus ke Simpang Susun Cibitung dan Cikampek Utama. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.